Nggak mau kalah. Kompetitif ya? Kompetitif gue orangnya. Ini gue pas gue nikah terus hujan di sana, deras banget. Pas lagi panas terus gue buka gerah. Gerah kan, panas. Masalah bang, gue malam-malam tiba-tiba token listrik bunyi. Tut, Oh, tut. itu bukan masalah. Apa itu? Derita. Derita. Makanya gue dari sini supaya memperbaiki ekonomi. Iya. Aduh, investor Amerika. Gue nggak mikirin apa-apaan sih, gue pengen buru-buru sampai rumah aja gitu. Itu dipikir buru-buru nyampe rumah sih. Iya. Mandi men gitu. Investor Amerika sebelum jam 7 kemarin kontak gue Is. Wah, apa tuh? Katanya, lu jangan pakai kaos melulu dong. Kayaknya gue pakai ini. Lu pakai jaket. Jaket. Ala anak New York. New York. Oh iya, ada tulisannya. Pas New banget. York. Perpanjang lo, perpanjang. Panjang lah pasti harus lah ya. Panjang lah. New York. Investor Amerika happy. NEC. NEC. New York mah. Gokil. Gokil. Kalau gua ini pakai jas. Ya, iya jas. Tulisannya job, kerja. Lagi kerja ya. benar. Lagi Lagi kerja kerja. sekarang. Benar, Lagi kerja, Iya, bener dong. iya. Bener dong. Benar. Benar. By the way, ini jas gua nikahan. Oh itu jas lu pas lagi nikah. Pas nikah gua pakai jas ini. Oh, ini juga nih by the way ini jaket gua pas pacaran. Pas pacaran. Oh, lu nggak mau kalah ya? Nggak mau kalah. Kompetitif ya? Kompetitif gua orangnya. Ini gua pas gua nikah terus hujan di sana, deras Oh. banget. Pas lagi panas terus gua buka gerah. Gerah kan, panas. Iya. Ini kita bareng Mas Coach Satria lagi. Udah Mas Coach. Mas Coach Mas Satria. Maskot. Maskot Satria. Satria. Hari ini kita tuh mau ngomongin soal red flag. Apaan tuh? Tahu nggak sih red flag? Nggak tahu gua red flag. Red flag. Bendera merah. Iya bendera merah. Cuma itu metafora. Ya apa maksudnya? Red flag itu maksudnya kayak kita itu menemukan suatu hal yang nggak kita suka dari pasangan. Dan itu dilakuin Sama pasangan kita. dan misalnya kita udah bilang kita nggak suka lu begini, terus dilakuin. Atau ada juga yang kita belum bilang, itu masih di dalam hati kita doang, terus dia ngelakuin. Oke. Itu red flag tuh. namanya. Menurut gua ya, gua nggak tahu mungkin ada studi yang bilang red flag itu apa. Tapi sepemahaman gua red flag tuh kayak gitu. Iya. Kita menemukan hal-hal yang kita kaget. Anjir kok dari dia? Ini gimana nih? Padahal kedepannya gua nggak nih? suka gitu kan. Karena gua nggak suka. Yang harus gua ubah standar gua atau dia gua tegur. Itu Oke. pertanyaan jadinya. Dan ini berhubungan sama salah satu pemikiran gua juga. Di konten sebelum jam 7, gua lupa udah pernah ngepost apa belum. Tapi kira-kira gini tulisannya. Gua tuh suka bingung gimana cara membedakan hubungan ini lagi diuji atau lagi dipaksa berpisah. Kayak misalnya lu berpacaran sama satu orang itu, punya hubungan sama satu orang, hubungan spesial. Iya. Terus dia ngelakuin, katakan paling gampang, saya selingkuh deh. Gue masih sayang banget sama dia ceritanya. Iya. Terus gue maafin. Gue dengan asumsi, oh hubungan gue tuh lagi diuji. Ini ujian Asumsi. doang kok. Sehingga setelah dia balik, gue harap kita jadi lebih kuat menghadapi ini. Iya. Nah, tapi itu kan bisa menjadi benar, bisa jadi tolol. Karena kok lu maafin orang yang udah nyakitin lu sih? Nah itu masih bingung tuh gue gimana cara cari tahu batas ini tuh lu lagi dipaksa pisah tahu atau ini tuh red flag yang udah harus lu ambil tindakan tahu. Jangan di apa namanya dilanjutin lagi gitu loh. Itu yang orang-orang punya keterbatasan dalam mencari tahu hal itu sebenarnya yang gue lihat ya sejauh ini. Kayak gitu. Nah, menurut lu nih, coach, gimana cara kita cari tahu kalau hubungan ini tuh lagi diuji atau dipaksa berpisah gitu? Kita harus punya pemikiran gini, diuji itu pasti. Oke. Setiap hari lo berhubungan sama pasangan lo, itu lo ujian. Oke. Dan perpisahan itu pilihan. Jadi nggak ada batas nih, istilahnya, wah ini udah harus, kayaknya dipaksa untuk putus nih, paksa untuk bubaran nih gitu. Nggak, itu pilihan lo. Jadi Oke. Tuhan tuh atau semesta tuh nggak pernah tuh untuk ngegiring lo untuk ke sana gitu loh. Tapi itu pilihan lo atas dasar dari nyaman atau sudah tidak nyaman nih Iya, dengan benar. hubungan ini, itu sih gitu. Oke. Berarti semuanya sebenarnya udah ada pilihan. Tinggal kita mau ngambil yang mana ya? Yap, kayak hubungan lagi baik-baik aja. Jangan lo pikir itu bukan ujian, itu ujian men gitu loh. Iya sih. Lo bisa Iya. maintain nggak tuh dengan bagus Iya, gitu iya. ya. Kadang-kadang, Pak, lu punya ini nggak sih kadang-kadang Parno, anjir kok hidup gua baik-baik aja ya? Kayak bakal ada apa nih nanti nih? Iya. Kok lurus-lurus aja, Iya. nggak ada yang belok-belok Iya. gitu ya. Masalah lo sebenarnya persepsi lo aja. Lo mau maknain ini masalah bukan? Masalah bang, gue malam-malam tiba-tiba token listrik bunyi. Tut, Oh, tut. itu bukan masalah. Apa itu? Derita. Derita. Makanya gue dari sini supaya memperbaiki ekonomi. Iya. Aduh, investor Amerika. Tapi lu pernah ada di posisi kayak gitu nggak sih? Kayak anjir gua di ini terus di kayak kok lebih banyak masalahnya daripada bahagianya ya? Iya, pernah.
pernah. Oke. Itu yang gue bilang semenjak gue semakin ada beberapa yang makin banyak yang mengenal gue, rasa kekhawatiran yang muncul, terus jadi terlalu over ke guanya, gue jadi ngerasa risih gitu. Dan sedangkan gue orang yang paling nggak bisa kayak ini itu paling nggak bisa gue tuh, karena gue paling pertama sebel sama risih digitu-gituin. Apalagi hal yang nggak gue lakuin malah dibilang kamu gini ya yang tadi gue yang episode sebelumnya kita obrolin tuh gini terus gue malah nggak seneng guenya. Pernah mikirnya ini kayak harus pisah apa enggak sih gitu. Oke. Tapi sebenarnya gue malah seneng tau dia gitu. Maksudnya kayak dicemburuin. Kalau lu? Kalau gue seneng dicemburuin. Maksudnya kayak berarti dia memang peduli sama gue. Ya. Dia ada kekhawatiran kehilangan gue. Iya, ada rasa ketakutan itu kan. Sehingga gue menjaga itu gitu loh. Host validasi dia pokoknya. Host validasi. Leo. Gue sebenarnya juga seneng kalau digituin, karena banget. kita tahu berarti dia masih peduli masih sayang sama kita. Cuman kalau terlalu berlebihan jadi kayak aduh jangan sampai kayak gitu banget sih gitu. Oke. Jadi kayak ada spare-nya lah. Mungkin gini ya, cara pengungkapan kecemburuannya yang lu nggak suka gitu ya. Iya, mungkin kayak gitu sih cara ngungkapinnya ya. Jadi gue ngeresponnya jadi salah paham mungkin apa yang dia maksud, belum tentu apa yang gue tangkep gitu kan. Bisa jadi kayak gitu sih. Dan baik lagi, dan cara lu menyampaikan opini lu terhadap pertanyaan dia, ngedeliver ke dianya gimana. Kecemburuan dia, ya. Berarti baik lagi sebenarnya dasar hubungan tuh komunikasi ya. Komunikasi. Semua paling basic di situ. Basicnya di situ ya. Komunikasi dan ngejalanin hubungan itu adalah komitmen. Nah, komunikasinya itu apaan sih sebenarnya? Kan banyak nih ada orang-orang bilang gitu kan, oh perbaikin komunikasi lo, Iya, komunikasi benar. lo gitu. Itu masih abstrak tuh, abstrak banget. Iya, absurd ya kan kayak gitu. Gitu kayak gimana gitu loh. Emang beda? Beda. Kebanyakan nih kayak konselor pernikahan lah ya gitu ya. Yang sering gue temuin gitu. Ada klien gue pernah konsultasi gitu, oh perbaikin komunikasi gitu. Oke, perbaikin komunikasi di part mananya ya gitu. Oke. Pertama sebenarnya kita harus perbaikin komunikasi sama diri kita sendiri. Maksudnya gimana tuh? Self talk. Misalnya nih lo lagi stand up, lo nggak lucu. Hari itu bad day banget deh. Iya. Lo nggak lucu. Nah, di situ lo kalau self talk lo jelek, bego banget sih gitu. Iya, benar. Ngapain sih gue masih kayak gini? Nah, itu buruk tuh. Itu buruk. Jadi afirmasi buruk. Afirmasi. Jadi misalnya lo harus kasih masukan sama diri lo gitu. It's okay lo udah bagus gitu. Oh, kalau misalkan nggak tahu ya, soalnya gue pernah Mas kayak pas di kompetisi kemarin di Suci itu penampilan gue nggak maksimal, terus gue tuh 3 terendah nilai gue waktu itu. Itu pertama kali gue 3 terendah dan untung alhamdulillah gue lolos. Tapi pas lagi gue keluar dari studio gue nangis. Dan gue nyalain diri sendiri kayak lu kenapa kayak gini lu kayak soalnya gue tuh hampir kepleset, udah hampir keluar kan, udah 3 terbawah kan terendah kan. Gue mikir kayak nih orang Indonesia nih pada pengen tampil di sini, kita rebutan semuanya audisi dan lain-lain, terus kayak kalau tampilnya blow on sih, kalau tampilnya nggak maksimal sih. Jadi gue tuh menyalahkan diri gue sendiri pada saat itu. Dan pada saat itu emang mindset gue juga salah, karena gue mikirnya pada saat itu ini kompetisi, yang padahal basicnya stand up adalah kita di panggung itu ngehibur, bukan kompetisi. Ya mindset gue adalah ini kompetisi gue harus ngalahin ini orang, salah tuh gue. Makanya gue di situ blunder. Nah dari situ gue jadi belajar gimana caranya. Udah jangan kayak gitu, nih kita udah di sini ngehibur aja udah. Lolos alhamdulillah, nggak lolos ya udah. Yang penting kita udah ngehibur. Benar. Dan yang pertama ya lu harus ngehibur diri lu sendiri dulu. Ya, gitu. bener. Banyak tuh yang nanyain sih, yang kayak, lu kan stand up comedian, lu kan suka ngehibur orang. Stand up comedian tuh cara ngehibur dirinya gimana sih, gitu-gitu kan. Nah, kan beda-beda gitu, kayak masing-masing lah cara ngehiburnya kan. Kayak kalau gua tuh adalah orang yang nggak tahu ya, gua tuh kurang suka keramaian, tapi kalau tampil di panggung gua seneng. Oke. Tahu nggak sih? Berarti lu seneng keramaian yang disengajakan ya? Maksudnya ya gue tahu ada maksudnya, akan ada apa di situ. Ya? Iya, gue tahu ada apa di situ. Makanya gue seneng di situ. MC kan lu juga berarti kan? Iya, gue MC, ya nge-host, terus ya stand up. Itu gue seneng karena gue tahu akan ada apa. Cuman kalau kayak datang ke suatu tempat yang gue nggak tahu terus ramai, gue kayak pusing sendiri gue ngeliatinnya. Aduh, apa sih ini gitu. Riweh gitu. Terus juga gue lebih seneng malam dibanding siang. Gue lebih seneng keluar malam, kayak gue pas lagi dulu tinggal di Jakarta tuh, gue bisa jam 11, jam 12, jam 1 tiba-tiba keluar bawa motor ngiter Jakarta sendiri. Bisa kayak gitu gue dulu. Dan lu di jalan tuh mikir ya? Kan gue sering bilang, lu tuh sering dapat ide di jalan. Ya, gue adalah orang yang selalu nemuin ide ataupun materi-materi stand up gue di jalanan. Terus lu minggir sebentar buat nyatet? Iya, jadi kayak di jalan, ngelamun, ngeliat. Kan sepi, enak kan, adem, nggak macet, Jakarta, tenang. Ada ide, minggir. Ada ide, tulis.
jalan lagi gitu, nemu materi stand up nih, wah bagus nih tulis gitu. Kalau gue kayak gitu, cara apa namanya menghibur diri gue. Pernah nggak lu jadi satu materi pas di jalan doang tuh? Lu jalan nih? Pernah. Jadi satu materi utuh jadi tuh? Iya pernah. Di jalan doang? Tapi emang jalan tuh ajaib tuh. Iya benar. Ini aja sebelum jam 7 ini, ide dasarnya kan waktu gue mikir di jalan. Di jalan? Iya emang. Ketika gue nganterin Alia balik waktu itu, masih pacaran, dia kan harus pulang sebelum jam 7. Terus gue kepikiran soal, wah gila gue tuh siap ngedate, sebelum jam 7 harus sudah nganterin dia pulang. Gitu. Terus ketemuannya jadi sebentar kan. Oh gimana kalau misalnya gue bikin sebuah akun, namanya ini sebelum jam 7 dan isinya adalah hal-hal yang gue pikirin setiap kali lu ngomong 10 menit lagi kita pulang ya. Oh gila kayak, ya kita baru ketemu, udah mau pulang gitu. Iya bener-bener. Jadi kayak ya melankolisnya di situ lah. Iya, di jalanan ya. Dan banyak ketemunya tuh di jalanan. Bener. Gila. Sih, Kalau pernah kepikiran apa coach? Iya, gue nggak mikirin apa-apaan sih, gue pengen buru-buru sampai rumah aja gitu. Itu dipikir buru-buru nyampe rumah sih. Iya. Mandi men gitu. Gue punya pengalaman teman sih sebenarnya. Teman. Apa namanya udah menjalani sebuah hubungan, berkali-kali disakitin, berkali-kali kena masalah yang sama gitu. Maksudnya nggak berubah-berubah, tapi dia kekeh banget sama nih orang. Gue nggak tahu kenapa gitu. Apakah emang dia punya mindset itu ya, punya mindset gue lagi diuji kok, ntar kalau misalnya ini gue bisa lewatin, kita bisa lebih kuat lagi ke depannya. Sebenarnya itu kan mindset yang ya mungkin bener mungkin enggak. Tapi kan kita harus juga punya semacam SOP gitu loh. SOP standarnya lah Kayak ya. misalnya lu nih lu punya top 3 kalau misalnya gue disakitin gue nangis banget nih misalnya, atau gue sakit hati banget nih, top 3-nya nih minimal nih. Saya pertama diselingkuhin, kedua dipukul, atau misalnya 3 dikatain kasar gitu. Kalau misalnya 3-3-nya udah kecontreng, harusnya udah dong, bubar gitu loh. Tapi kebanyakan orang nggak punya itu. Iya. Orang nggak punya top 3 atau Top apapun tadi itu ya. itu Top ya. 3 tadi itu ya, nggak punya top 3. Ini kalau misalnya, ini batas gua. Ini adalah garis finish, kalau misalnya lu ngelakuin ini, kita selesai gitu. Orang banyak yang nggak punya itu. Kebanyakan orang udah punya itu setelah dia disakitin dalam jangka waktu yang lama. Oh, berarti kayak yang dibilang sama coach juga tuh, emang kita harus membuat list sendiri ya. List sendiri. Harus bikin list sendiri untuk dan kita semuanya. juga harus punya penilaian sendiri terhadap seberapa kuat kita bisa mentolerir rasa sakit. Iya. Ya kan? Nah menurut lu itu metode yang bisa dipakai nggak coach? Kita bikin apa namanya semacam list keburukan yang akan terjadi gitu. Berarti kan itu kan kalau misalnya udah bikin list kayak gitu kan, itu kan lu kan kayak memprogram akan terjadi. Oke. Ya nggak sih gitu. Iya. Terus kayak cerita tadi teman lo ya kan gitu. Dia tuh udah masuk ke penasaran tau nggak sih? Udah dipukulin, udah dikhianatin, udah di bla 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 blain. Kenapa dia mau bertahan? Penasaran mau berubah. Oke, menunggu berubah. Yoi, Karena- itu kayak gitu. Nah, akhirnya pas dia kecewa dengan ekspektasi dia untuk merubah, disitulah akhirnya baru dia sadar. Oke, iya. Disitulah dia akhirnya cari pasangan yang baik. Tapi pas ketika sudah carut marut, gitu loh. Pas dia tuker nih sama pasangan yang lain nih, dapat pasangan baru. Tapi kan dia punya bagasi yang lama nih. Iya. Ya perjalanannya juga bakalan agak-agak seperti itu Akan ya. lagi gitu Betul. loh. Oke. Entah dia jadi lebih parno, ya kan, gitu. Kekhawatirannya, ya. Kekhawatiran, gitu. Mungkin kayak cewek-cewek yang apa-apa cemburu, Iya. apa-apa yang kepo, apa segala macam. Iya. Mungkin di masa lalunya Ada hal yang kayak ada gitu. hal yang seperti itu yang bikin dia jadi seperti itu. Jadi gitu. muncul ke pasangan berikutnya. Benar. Bener. Makanya pas ketika lo udahan nih misalnya, lo selesaiin dulu tuh masa lalu lo tuh. Nah, cara menyelesaikan gimana tuh ya? Nah itu juga rancu tuh. Soalnya kalau cewek gue tuh paling nggak bisa kalau gue nadanya agak tinggi. Oh, karena dia nggak punya suka? karena dia punya ya background story. Dia tuh paling ada trauma denger orang Suara teriak nanti- gitulah. Oke. Suara keras gitu. Nah itu mesti self talk lagi biasanya. Kenapa gue nggak suka dengar suara yang agak tinggi? Why? Di situ dia harus terus ngobrol sama dirinya sendiri sampai akhirnya entah dia bisa memaafkan orang itu. Akhirnya pas dengar suara tinggi dia udah nggak terganggu. Akhirnya berdamai. Nah Nah itu orang tuh menurut gue banyak banget orang yang masih susah untuk berdamai sama dirinya sih. Menurut gue ya. Iya, dan self talk itu banyak yang anggap itu aneh. Lo pernah ngerasa nggak sih kayak orang-orang nih? Kenapa lu ngomong sama diri sendiri? Iya, padahal itu bagus loh. Padahal diri lu sendiri. Padahal itu menurut studi juga ya, itu yang bikin orang tetap waras adalah orang ngobrol dengan diri sendiri. Karena semua orang belum tentu tahu dirinya tuh kayak gimana ya padahal ya. Iya. Tapi Makanya- sebenarnya lu udah tahu lu itu ada dua. Si Reza lagi naik motor,
tahu-tahu hatinya ngobrol, ngomong. Itu kan sebenarnya hal yang nggak bisa lo gitu deny kan, lo sebenarnya Gue suka kan? kayak gitu sih. Iya kan? Iya sih. Lu dengan materi aja pasti ngobrol sama Nurani lu. Ngomong sama iya diri kan? sendiri kayak, nah, gue itu. ngomong gini, "Ini lucu nggak sih, Is?" Gitu. Nah, Bener. Nah, sayangnya kita jarang nih ngobrol sama dia. Banyak, iya. Itu self talk tuh di situ Penting sebenarnya. padahal ya. Iya. Pas ketika lo gagal nih, ngelucu, bohong di dalam hati lo nggak ngasih support. Iya, gue nyalain diri sendiri gue, tapi berusaha untuk nge-support diri gue sendiri. Enggak, Karena, satu sisi kan pasti ada yang support nih. iya kan? Si Rais aslinya ini ngejudge ini. Nyalahin. Iya kan? Tapi dia ini lainnya- bertahan loh gitu. Kayak bisa kok lebih baik lagi. Bener. Iya. Emang, Oke. ya malah yang penting itu sih menurut gue. Karena kan yang bilang support yang baik adalah support sosok yang dekat sama diri kita. Padahal diri kita sendiri. Iya, benar. Berarti itu ya. Dan kita sering lupa minta dukungan dari diri kita sendiri. Benar. Bener. Nah, pas ketika lo lagi stand up, lo sebenarnya lagi ngapain? Hibur diri lu. Iya, Iya kan? Ngehibur si Nurani ini gitu. Iya sih. Udah Makanya bisa ada setan, orang orang kayak, tahu apa gue nggak enggak?" sabar nih pengen manggung, nggak sabar pengen manggung. Iya. Karena dia nggak sabar pengen menghibur diri Iya, dia sendiri. menghibur diri Padahal sendiri. Iya, benar. Itu. Dan gua rasa yang tadi gue bilang lagi ya, komik itu suka ngehibur orang. Gimana cara komik ngehibur diri sendiri. Nah, kalau gue juga selain yang tadi gue bilang, gua adalah orang yang paling seneng dan bahagia kalau ngeliat orang di sekitar gua ketawa dan bahagia dengan kehadiran gua. Oke. Nah, gua paling seneng gitu. Tapi pas pertama lu datang ke sana, lu harus udah seneng. Iya. Karena lu mau ke sana. Iya, itu udah happy gua. Iya. Karena gua tahu bakal ngelakuin hal yang happy buat gua. Iya. Itu sih. Ternyata banyak banget masalah di luar kita. Awalnya dari diri dulu ya. Iya. Padahal lebih dekat itu ya. Yang paling dekat tuh yang diberesin. Nggak lucu versi orang, belum tentu nggak lucu versi lu dong. Iya, kan? balik lagi ke selera masing-masing. Iya, selera masing-masing. gitu. Makanya ya, kadang-kadang juga kayak gitu bodo amat sih gua sama kayak, lu nggak lucu. Alah bodo amat lah ya, penikmat gue kalau lu nggak suka ya bukan Ya udah. penikmat gua gitu. Benar, Iya. benar. Masing-masing punya Benar. penikmat gitu. Karena lu nggak bakal selesai kalau misalnya mikir, ini orang pasti nggak suka nih. Gua ganti ya. Cara yang orang suka. Lu kalau misalnya kayak gitu, kalau kata Mas Panji, ketersinggungan itu adalah refleks. Jadi kita nggak bisa yang nyuruh orang nggak tersinggung, itu bebas. Sama kayak kita ketawa kan, lucu kita refleks nih. Ini mau ketawa apa enggak nih ngeresponnya kayak gitu kan. Kalau kita mikirin perasaan orang lain, Nggak selesai. materi stand up nggak ada di bumi. Orang tersinggung semua soalnya. Betul. Kayak gitu menurut gue sih, benar. Nah, jadi hubungan lo ini sebenarnya ujian apa tanda harus udahan? Berpisah. Berpisah, menurut lo? Menurut lu? Menurut gue ini ujian. Menurut gue ujian. Biar kedepannya lebih Baik. terlatih. Iya, dan gue juga ngerasa udah mulai ada progres sih dari awal sampai sekarang. Ya udah membaik lah gitu. Ya emang yang dibilang ujian udah pasti ada kan. Ya makanya berarti gue udah lagi lewatin ujian itu. Oke. Dan sama aja tadi lu bilang pacar itu adalah training. Berarti emang gue karena gue lagi training belum Benar, komitmen. benar. Paham juga tentang cinta-cinta gini. Iya. Gantiin gue deh. Nggak usah. Ada porsinya masing-masing. Ada porsinya masing-masing, Mas. Kita Buka aja open coaching sama Rais. Open coaching. Bener. Transfer klien. transfer klien bagus. klien. Bagus. Kalau udah overload ya. Transfer ke sini kali gitu. Oke, jadi itu dia kita ngomongin red flag. Ternyata panjang juga ngomongin red flag ya sih. Iya, seru sih. Banget. Salah satu cara untuk nyari tahu hubungan lagi diuji atau dipaksa berpisah adalah self talk. Omongin sama diri lu sendiri dulu, baru setelah itu lu lihat apakah lu masih bisa tolerir rasa sakit itu atau udah nggak bisa. Iya. Dan semua pilihan di tangan lu lagi. Mau pilihan. Iya. Benar. Oke, coba tolong tulis di komentar di bawah. Kita tunggu Rais ada lagi nggak nih di episode berikutnya? Oh, semoga ada. Yes. Dasar Amerika ya. Dasar Amerika nih terbaik. Oke. Benar. Thank you udah nonton ya.